Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Guru PPPK Indonesia berkolaborasi dengan FGPPNS Nusantara. Audiensi perdana untuk Ikatan Guru PPPK Indonesia, alhamdulillah, diterima oleh Fraksi Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan memudahkan urusan guru. Terima kasih DPR RI Komisi 2, dari Partai PKS, Ustadz Dr. Mardani Alisera. Baik, selanjutnya dari Ikatan Guru P3K Indonesia, sama masih poin tambahannya ya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Asna dari Ikatan Guru P3K Indonesia. Kami banyak dari Indonesia sebagian. Kalau poin kami daripada kita, saya memohon Pak ya, Pak Ustadz yang terhormat. Saya menginginkan daripada kita banyak polemik, banyak anggaran keluar, bagaimana kalau kita liburan PNS dan P3K ini supaya kita tidak pusing menjadi ASN. Itu poin pertamanya, karena setiap rapat tetap P3K selalu selalu menjadi polemik. Ya, baik di sekolah kami juga dibully karena baju kami tetap hitam putih dari Senin sampai Rabu itu. Kami juga mendapat dari pertanyaan dari murid-murid. Jadi saya mohon yang pemerintah ini supaya kita tidak ada gap antara PNS dengan P3K. Leburkanlah kita menjadi ASN. Kemudian juga jenjang karir kita mentok di golongan 9. Kalau bisa, kan banyak teman-teman sudah S2. Coba berikan kita kesempatan supaya kita kompetensi guru ini lebih meningkat. Kan kita sudah selain mencerdaskan anak bangsa, kita juga menumbuhkan akhlak ya. Bukan cuma cerdas anak ini, tapi akhlaknya juga kita ubah supaya ke depannya tidak ada lagi yang korupsi. Itu selanjutnya juga Pak, memang benar ada K2. Tapi di dulu itu ada dari Kapolri. Nah, kalau K2 saja diangkat dengan non ASN, berarti yang Kapolri itu bagaimana? Itu kan, jangan kita membedakan negeri dan swasta, karena memang juga mereka itu mencerdaskan bangsa. Itu terus masalah teknik. Ya, teknik ini adalah jantung dari guru-guru. Kenapa mereka dibiarkan tidak diangkat sama-sama dengan guru? Berikan mereka kesempatan. Saya pernah tanya sedikit di Kemenpan itu, kalau guru dan kesehatan itu namanya fungsional, kalau administrasi di kantor itu namanya struktural. Terus ibu teknik itu saya nggak apa-apa, saya bilang taruh situ profesional, selesai urusan. Saya inginkan semuanya diangkat, semuanya kita sejahtera, jadi tidak ada lagi yang miskin di Indonesia ini. Terima kasih. Tidak mengatur terkait dengan uniformnya. Uniform itu kami kembalikan lagi ke instansi masing-masing. Mau diseragamkan, mau tidak, mau yang penting kinerjanya yang dinilai yang banyak. Terima kasih. Kalau Kemendagri nanti buatkan surat ke saya. Ya, oke, siap. Bahwa Permendagri nomor segini, poin segini yang membedakan ini sangat menyakitkan P3K. Ingin segera disamakan, kirim surat ke saya. Dan berbasis surat itu saya akan kirim surat ke Pak Tito agar mempertimbangkan masukan ini, mudah-mudahan segera ada jawaban. Gitu ya. Terima kasih. Kalau di kami P3K dan PNS tidak ada bedanya Pak, seragamnya sama. Kalau saya nggak kenapa beda seragam, yang penting penghasilannya sama gitu. Ada beberapa tentang ASN guru saya belakangin dulu. Walaupun teman-teman ini banyaknya dari guru, tapi karena latar belakang saya Komisi 2, saya belakangin, saya kumpulin yang guru. Saya ini dulu. Kemudian, ya, ini nih, dia pada kesel. Diklat sama sekolah harus izin kementerian. Apa Mbak Esti? Mbak Esti, P3K pengen sekolah atau apa gitu, Mbak Yoga? Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan secara teknis oleh Mas Yoga. Jadi memang kita memberikan kesempatan Pak kepada ASN dan PNS maupun P3K untuk pengembangan diri ya Pak ya. Namun mohon maaf Pak, misalkan dengan tentunya jam-jam yang disesuaikan Pak. Kalau misalkan yang bersangkutan ini mendapat kontrak kinerja 1 tahun Pak, misalkan ya Pak ya.
tetapi ternyata diklat yang diinginkan itu melebihi masalah kinerjanya. Nah, itu kan tentu akan menjadi masalah. Sedangkan yang bersangkutan itu harus menaati perjanjian kinerjanya, artinya harus menyelesaikan berapa lama untuk target 100% kinerjanya, mungkin penilaiannya per 25, kemudian 25. Nah, seperti itu tetap diberikan kesempatan, hanya mungkin berbeda di jumlah jam kerjanya saja. Dengan maksudnya biar tidak ada prosedur panjang gitu kan? Dimudahkan. Prosedurnya selama ini kan harus izin kementerian gitu ya? Tentunya kalau untuk diklat ini kan harus sesuai dengan peraturan perundangannya Pak ya. Ini diklatnya seperti apa, dan diklat itu juga harus sejalan dengan ini Pak, kinerja kebutuhan organisasinya. Jadi tidak bisa kita asal diklat saja tapi tidak ada hubungannya dengan organisasi tempat kita bekerja. Dia harus membackup tujuan tercapainya organisasi. Kalau nih Mbak Dian diklat, Mbak Esti, Mbak Dian Mbak Esti, diklatnya sama, durasinya juga lebih pendek, tetapi tetap harus izin ke kementerian. Itu Mbak, contohnya misalnya kita mau S2 Bu, ke luar negeri misalnya, kita harus ada izin. Oh iya. Kemudian beasiswa juga begitu ya? Iya Pak. Ya. Memang semuanya harus ada izinnya Pak. Tapi ya itu tadi Pak, misalkan ingin melanjutkan S2, padahal kontraknya 1 tahun, untuk S2-nya dibutuhkan waktu 2 tahun. Nah, itu akan menjadi artinya instansi akan merekrut orang yang ternyata tidak bekerja di tempatnya, tapi yang bersangkutan malah melaksanakan. Oke, berarti intinya adalah izin itu tidak boleh mempersulit, tapi tidak boleh juga melanggar kontrak kinerja. Itulah. Tadi ada satu yang teriak, siapa? Saya Pak izin. Silakan. Terima kasih. Nama saya Muhammad Nur Ambe. Ini pertemuan yang kesekian kali dengan Pak Mardhani di sini juga. Yang saya mau luruskan tadi tentang sekolah, kenaikan sekolah. Mungkin ya, izin sekolah Pak. Ini selalu jangankan itu. Kalau untuk, itu saya luruskan lagi ya. Dari berdasarkan undang-undang itu tidak ada P3K. Saya tegas sekali mengatakan tidak ada P3K. PPPK itu kata undang-undang. Jadi mohon untuk Komisi 2 izin Pak Haji jangan sebutkan lagi P3K. Itu sudah milik obat. Kita jangan pakai itu. Ya PPPK itu berdasarkan undang-undang seperti itu. Karena sudah ditegaskan tidak ada P3K dalam undang-undang. Tidak ada dalam peraturan pemerintah, tidak ada P3K. PPPK kalau sulit menyebutkannya, ya rubah undang-undang saja menjadi P3K. Memang harus seperti itu, PPPK. Selanjutnya, yang menjadi masalah adalah sekarang izin Ibu dari Menpan Perwakilan, ini menjadi masalah yang mungkin terlupakan oleh kita semua. Masalah pensiun. Pensiun ini bukan pensiun kayaknya udah saya itu. Bukan, saya hanya mengatakan saja Pak, sebelum undang-undang ini hadir sudah banyak yang pensiun Pak. Ini bagaimana ceritanya? Oke, siap. Gitu Pak. Artinya seperti apa nanti ya, mau jalan keluarnya ya? Iya, itu akan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjutin dulu Mas Dian. Ini kepala sekolah yang dari DKI P3 kan belum bisa. Mbak Esti nggak bisa jawab ya? Belum ada pengangkatan kepala sekolah yang statusnya sebagai P3K. PPK. Sudah ada kaji. Sudah ada kaji. Sudah banyak. Coba yang tadi bilang sudah ada di mana tuh? Depok sudah ada. DKI juga ada. DKI itu kaji. Baru bendahara sama wakil. Kalimantan Barat ada kaji. Gimana DKI kalah sama Depok, malu-malu DKI. Kalimantan Barat sudah ada Pak. Oh, Kalimantan berarti gua udah ada, tinggal keberanian aja. DKI cuma Sama siapa kan?
Siapa yang akan? Oh, gubernurnya nggak berani. Ya, Mbak Dian, Tendik gimana nih tenaga pendidikan? Mbak Dian. Oh, SD, aduh salah. Mbak SD, Tendik gimana Mbak SD? Kasihan memang, oh Bu. Izin Pak, sebetulnya Tendik ini kan istilah untuk mereka-mereka yang bekerja di luar sebagai guru ya Bapak Ibu sekalian ya. Kebetulan penempatannya itu adalah di sekolah-sekolah sehingga dinamakan Tendik. Nah, Tendik-Tendik ini kan juga sebetulnya ada yang ya tanda kutip mohon maaf lah, Tendik kesehatan, artinya mereka-mereka yang bekerja di bidang kesehatan. Nah, Tendik ini kan banyak nih, ada yang terkait dengan administrasi persekolahan, keuangan, dan lain-lain. Nah, kalau di kami Bapak Ibu sekalian tidak ada nama jabatan Tendik, tetapi jabatan-jabatan ini apa yang dibutuhkan? Apakah jabatan arsiparis, apakah jabatan pengelola keuangan, apakah jabatan apalagi ya perangkat komputer atau apa? Jadi Tendik ini jabatannya apa Pak? Ada jabatan bisa di jabatan fungsional, bisa di jabatan pelaksana. Mas, kalau minta maaf pramusaji, tukang jaga gerbang, kebersihan, sopir, itu kita sebutnya apa kategorinya? Kalau kurang kaji, tahu saya kaji. Kalau jabatan itu Pak, memang sudah sejak lama, artinya sebelum pendataan pun tidak pernah dibuka formasinya untuk PNS seperti itu. Jadi sebetulnya jabatan-jabatan ASN ini kan adalah jabatan-jabatan yang kalau di Undang-Undang 20 sekarang kan istilahnya manajerial dan non manajerial ya Pak ya. Artinya kalau dulu jabatan bisa di jabatan fungsional, bisa di jabatan pelaksana. Tetapi jabatan-jabatan yang tadi Bapak sampaikan itu adalah memang kita tidak pernah lagi membuka jabatan-jabatan tersebut. Memang dulu Pak, zaman orang tua saya dibuka jabatan-jabatan untuk golongan 1. Nah sekarang jabatan-jabatan itu sudah tidak dibuka lagi Pak untuk dilamar sebagai ASN. Untuk yang Tendik, jawaban Pan RB-nya seperti ini, tapi saya akan coba bikin forum dengan teman Komisi 10 karena memang ada Dirjen Tendik juga di Kemendikbudristek ya. Nah nanti saya akan coba dalami di situ. Jadi yang Tendik mohon sabar, tidak selesai di sini karena itu memang bukan domainnya Mbak Hesti. Benar kok, bukan domainnya kami di Komisi 2. Itu nanti teman-teman di Komisi 10. Nah, Sesuai sama perbuatan. kemudian Iya kan banyak menjadi uang. Iya. lebur saja PNS dengan P3K. Kayaknya bukan cuma maunya ibu-ibu, mau saya, mau Mbak Esti juga sama. Tapi sementara ini jadi sebetulnya gini, mau ASN, mau PPPK itu pejuang semuanya. Tidak boleh ada satu narasi yang satu dipentingkan, ditinggikan. Nggak ada. Namanya mobil bukan cuma bumper mobil tuh bisa 20 juta, mur itu cuma 2.000 katakan. Tapi bumper mobil kalau nggak ada murnya bisa jalan apa enggak? Iya. Nggak bisa. Nah tapi memang ini adalah bagian dari usaha kita menyelesaikan masalah secara bertahap. Kalau saat ini undang-undangnya memang ASN itu terdiri dari PNS dan PPPK. Ini sementara kalau mau diubah lagi bisa. Saya besok juga bisa mengusulkan. Tapi LPP-nya nggak akan jadi gitu loh. Gantungnya kelamaan. Sekarang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna yang di atas ya. Yang jangan lupa banyak doa gitu ya. Oke. P3K mentok di golongan 9 Kak Esti. Guru kita golongan 9. Guru dia cuma mentok di 9, di golongan 9 pas. Terkait dengan golongan, memang kami S1 adalah 9. Tapi di rekan-rekan kami ASN PPK yang lain, mungkin di pertanian ataupun di kesehatan, ini banyak yang masih
D2, D3. Sedangkan mereka masih sudah memiliki S1. Nah, ini bagaimana untuk terkait dengan hal yang Ibu sampaikan tadi bahwa seorang ASN PPPK ini harus selalu mengembangkan kompetensinya, sehingga seperti halnya, mohon maaf saya pribadi ini proses S2. Nah, ini sudah S2, tapi nanti bisa nggak dilakukan pada saat perpanjangan perjanjian kerja ini kita masukkan ijazah kami S2 ini sehingga menjadi sebuah golongan 10. Ini mohon penjelasan. Ya, izin Pak, kalau terkait dengan kelas jabatan itu memang ada beberapa jabatan yang bukannya berbeda Pak, tetapi berdasarkan terkait dengan kewenangannya, kemudian faktor resiko dan lain-lain, itu ya salah satu yang membuat penilaian dari kriteria kelas jabatan. Nah, tentunya kelas-kelas jabatan ini untuk jabatan-jabatan fungsional memang sudah diatur. Untuk guru ada permenpannya seperti apa, kemudian untuk tenaga kesehatan itu masing-masing jabatan fungsional itu memang diatur dalam peraturan Menteri Pak yang tentunya berdasarkan salah satunya adalah masukan-masukan dari instansi pembina jabatan fungsional itu sendiri Pak. Seperti itu. Ya, jadi kalau ada masalah di lapangan, sampaikan saja, nanti kita coba cari solusinya. Tapi kalau masalahnya di aturan, bisa kita bahas bareng-bareng, karena mumpung RPP-nya lagi disusun. Kalau ini usul saya memang kita akan detailkan tadi ya, gimana teman-teman PPPK yang lagi semangat ini tetap bisa terakomodasi. Oke, untuk yang tendik Jateng nanti lagi dulu ya, karena ini tendik ya. Saya ini tendik ini kasihan ya, beberapa kali Pak Sabrijan juga kita bahas tendik, ada yang kasihan. Padahal dirjen tendiknya ada, jangan ketemu saya, ketemu dirjen tendik, kamu ngapain ketemu saya, gitu kan? Nah, satu lagi nih yang penting, banyak guru P3K yang lulus passing grade 2021 belum dapat penempatan. Statusnya gimana Mbak Esti? Izin Pak, mungkin bisa dibantu oleh Mas Yoga Pak untuk memberikan penjelasan. Silakan Mas Yoga. Ya Pak, statusnya kalau kami dari tim mengajukan ke Pak Menteri untuk diprioritaskan Pak, tetap sesuai dengan usulan dari Dirjen GTK. Keputusan nanti di Pak Menteri Pak, apakah nanti akan diprioritaskan dengan sama dengan pendataan atau tidak. Kita sudah siapkan semua datanya, dan datanya sudah kami pegang Pak untuk P1. Tambah sedikit Pak, saya P1 tendik Pak Bu sudah disiapkan jabatan Pak sesuai dengan tendik. Namanya apa? Tendik secara spesifik bukan jabatan, tapi mereka yang honorer tendik disebut tendik itu bisa melamar. Namanya ada beberapa jabatan Pak, itu arahan dari Pak Menteri sepertinya dulu dari kesepakatan dengan DPR kan, ya. Seperti honorer yang tenaga dasar sudah kami siapkan jabatan mulai dari jabatan SD, SLTP, SMA hingga S1 semua bisa melamar di P3K. Tapi nanti Pak Menteri arahannya seperti apa, tapi sudah disiapkan oleh Pak Menteri. Jabatannya ada 5 Pak. Operator umum operasional untuk SD dan SLTP. Kalau dicatat dulu tuh, dicatat penting ini. Udah ada, gini, kalau udah ada 5 pintunya, mudah. Jangan kalau pintunya nggak ada, kita dengerin pintunya 5 nih, Mas Yoga, ayo. Kamu ngasih apa? Mas Yoga. Secara jabatan bisa ditentang sudah ada Pak. Apa yang pertama tadi? Operator umum operasional. Untuk operator umum operasional, jelaskan. Itu untuk SD dan SLTP Pak. Kualifikasi akademiknya? SD dan SLTP atau SD boleh SD selama sudah terdata. Ya. Lalu ada pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional, ada 2 jabatan untuk SMA Pak. SMA sederajat intinya. Selanjutnya ada pengelola layanan operasional untuk D3 P3K. Yang terakhir ada penata layanan operasional untuk S1 sederajat minimal Pak ya. Ini semua minimal S1 sederajat, S2 profesi
sih mau mendaftar boleh, tapi minimal 100 derajat. Tinggal nanti Bupati Wali Kotanya mengusulkan ke Menpan, Pak. Secara regulasi sudah disiapkan oleh Pak Menteri, Pak. Baru 4, katanya 5 tadi. Yang SMA tadi 2, Pak. Oh, SMA-nya 2, iya operasional. Pengadministrasi perkantoran dan operator layanan operasional. Berarti Mas Yoga, terima kasih. Dengarkan, ini kemajuan besar buat kawan-kawan yang bukan tenaga kependidikan dan tenaga kesehatan. Pemerintah di RPP sudah memberikan pintu masuk mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, bagaimana ini kelanjutannya? Kita harus sosialisasikan. Mas Yoga, saya nanti mohon minta kalau udah jadi PP, kasih PP-nya. Kalau enggak, draft yang ini tuh kasih dulu ke kita. Mendahului PP, tetap saja tulis draft. Nanti saya ingin distribusi ke teman-teman bahwa jangan-jangan ini nyuwun saya membahas di teman-teman ini kadang-kadang lebih pintar dari Bupati Wali Kota ini. Ya, Bupati Wali Kota belum tahu urusan RPP, teman-teman udah tahu detailnya gitu loh. Nah, karena itu biar teman-teman ada pegangan dan bukti ini loh dari Kementerian Pan-RB, walaupun bentuknya masih draft, datanya dari Mas Yoga. Tepuk tangan dulu buat Mas Yoga dan Mbak Hesti, ini luar biasa. Mohon izin Pak, saya dari Jogja. Halo, ini Pak dari Kalimantan Barat. Jogja dulu, baru Kalimantan Barat. Pendek-pendek ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 20 Pasal 12D, P3K akan mendapatkan pensiun. Nah, yang saya tanyakan begini Pak, saya mohon dengan hormat PP ini karena saya purna, saya sudah purna 2 tahun berlangsung, saya tanpa ada SK purna Pak. Nah, ini jangan sampai ada subandi-subandi yang lain. Yang kedua, saya setiap bulan 0 rupiah Pak.